Assalamualaikum Dr. Aisyah, izin Waalaikumsalam. bertanya. Bagaimana cara teknis untuk healing pada kondisi psikologis anak yang sering terdampak perilaku buruk orang tua yang suka marah-marah kepada anaknya nih di usia SD? Kepada Dr. Aisyah kami persilahkan. Baik. Ya, kalau ditanya gimana caranya supaya anak-anak ini ya tidak kena dampak ya karena orang tuanya marah-marah, gampang jawabnya. Ya, Bapak Ibu berhenti marah lah. Ngapain marah-marah tuh sama anak? Apa nggak kesian tuh sama anaknya tuh? Karena nanti terekam di otaknya. Terekam otaknya, maka jangan salah ya, di otak itu terjadi ada aliran listrik. Anak yang dimarahin, dicubit, dihardik, dibentak, dipukul, itu ada listrik yang terlalu cepat loncatannya sehingga saraf-saraf yang di otak, kabel-kabel listrik yang di otak itu hangus. Dan ini bisa mengurangi kecerdasan, kepintaran, dan akhirnya juga mengganggu emosinya, maka terjadi gangguan mental. Kalau mental health itu kan kesehatan mental. Kalau mental terganggu ya namanya gangguan mental, gitu. Ya, mental damage kan gitu. Jadi berhenti dulu marah. Gimana kita mau healing anaknya kalau bapak ibunya atau ibunya masih marah terus? Oke Bu Aisyah, saya sekarang udah mengurangi marah, bahkan saya berhenti marah. Cuman kemarin keterlanjuran. Yang ada di anak saya gimana ya? Minta maaf. Panggil anaknya. Nah sini deh. Bunda mau minta maaf. Nanti anak begini, kenapa Bun? Minggu lalu Bunda ya teriakin kamu, soalnya kamu loncat-loncat di tempat tidur. Kita harus sebut mau minta maaf karena apa? Kalau cuman basa-basi ya minta maaf ya gitu. Apalagi kalau sekarang ya maaf lahir batin ya, tuh kayaknya total semua. Ya oke lah kalau untuk interaksi pertemanan ya misalnya ya, tapi kalau ada hal-hal yang memang ingin kita minta maaf spesifik itu harus diomongin, apalagi sama anak-anak supaya anak-anak langsung menggoogling memori mana ya yang mau direvisi oleh ibuku tadi karena dia minta maaf. Yang kemarin tuh yang minggu lalu yang kamu loncat-loncat sama kakak, yang adik bayi ada di bawah, makanya ibu marah, ibu ketakutan, kamu loncat jatuh ketindisan adik bayi, makanya ibu teriak. Ibu minta maaf ya nak. Anak langsung googling, oh memori itu tuh. Nah pada saat minta maaf itulah terjadi self healing. Tapi ingat ya, kita harus sebut apa peristiwa. Dan lihat respon anak. Anak sering gini, yang mana sih? Aku sih nggak apa-apa, Bunda kayak gitu nggak apa-apa. Emang aku yang salah. Berarti dia sudah memaafkan otomatis itu. Alhamdulillah. Tapi ada anak yang langsung cemberut. Iya, aku nggak suka ibu marah-marah kemarin. Aku nggak suka Bunda marah-marah minggu lalu. Aku jadi kaget. Nah, berarti dia sangat-sangat ini banget itu otaknya tuh. Ya. Iya, kerekam. Untuk itulah kita perdalam lagi. Bunda minta maaf ya nak, maaf sekali. Ceritakan kemarin itu karena takut, karena jatuh. Jadi kita memberikan makna baru agar terjadi sambungan baru di otak di tempat memori yang dia sedih atau marah karena dimarahin ibunya. Ya, jadi kan gampang ya, simple kan? Ya minta maaf. Tapi itu tadi sebut peristiwanya supaya tergoogling. Ketiga, lihat respon anak. Kalau ada anak yang masih juga kesel, sedih, perdalam lagi. Ceritakan kenapa waktu itu kita begitu. Ya kelima, berhenti marah-marah. Nah, beres. Tadi kan untuk self healingnya berarti kan kita harus kalau bisa menahan untuk marah-marahnya, kemudian meminta maaf ya dokter ya kalau misalnya kita sudah memarahi anak kita. Nah, untuk mencegahnya sendiri nih dokter, bagaimana agar perasaan kita tuh bisa lebih apa ya, tidak langsung kita ungkapkan gitulah kepada anak-anak kita. Tidak terpancing untuk marah. Bikin planning malam hari. Besok tuh apa yang mau dikerjakan? Mana yang penting dan genting? Mana duluan yang harus dikerjakan? Waktu anak masih tidur, habis sholat subuh kita mau apa? Itu harus ditulis memang. Harus di planning. Harus di planning. Iya, dan harus masuk di otak kita itu bahwa dari segala urusan rumah tangga untuk seorang ibu atau istri, nomor satu adalah urusan suami, nomor dua urusan anak, baru yang lain-lainnya urusan rumah lah dan sebagainya. Itu harus masuk juga di otak kita, ya.
firstnya apa nih kitanya? Ya, yang pertama apa? Ya, first thing first. Yang pertama dari yang pertama apa gitu? Ya, mana yang penting itu harus, dan malam-malam itu mulai ibu tuh harus gitu. Planning, catatlah sedikit, walaupun mungkin ada ibu yang nggak rapi, paling nggak dia mikir besok nih habis sholat subuh, mumpung anak masih tidur, aku masih sempat masak air dulu, bikin telur dan. Ya, terus kita bangunkan sholat subuh anak, dan anak kan ada gaya sekarang habis sholat subuh tidur lagi dulu kan, ya kan? Nah pas dia tidur lagi, aku masih bisa nyapu, itu harus ditulis. Ya, kalau nggak ngerti cara bagaimana mengorganisnya, belajar. Sekarang di YouTube banyak itu tutorial bagaimana mengorganize, ya, first thing first, apa yang mau dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga agar dia tidak marah-marah, kan gitu. Ada itu. Dan harus masuk juga di otak kita bahwa semua yang diajarkan ibunya oleh anak, ya, untuk anak tersebut, dan anak tersebut pakai ilmu itu seumur hidup, maka amal jariahnya mengalir terus ke ibunya. Ya, enak banget ya. Iya, seorang ibu ngajarin anaknya ya baca Quran, atau yang gampang aja deh. Yang pertama kali yang ajarkan anak itu basmalah dan surat Al-Fatihah, dan anak itu seumur hidupnya baca basmalah dan suratul Al-Fatihah, maka amalnya itu mengalir ke ibunya karena dia pertama kali mengajarkan. Apakah enak tuh? Apalagi kita ngajarin hal yang lain. Oh, insya Allah. Jadi enak banget, semua langkah itu jadi ibadah, ya, senang kan? Karena tadi tuh inti kromosom, hidup untuk orang lain. Hidup untuk orang lain. Itu harus ditanamkan dokter di dalam diri. Iya, betul, hidup untuk orang lain. Siap, dokter. Baik, terima kasih banyak dokter Aisyah untuk penjelasannya dari pertanyaan yang pertama. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, dokter. Ibu Sinti ya, dokter. Ini mungkin agak pribadi nih, dokter. Ibu Cynthia ini ada masalah dalam keluarganya, dokter. Kemudian setelah ada masalah tersebut, beliau iseng ke psikiater dan didiagnosa menderita BPD, dokter. Dan disuruh untuk terapi ke dokter, namun karena tidak ada biaya untuk terapi, jadi tidak melakukan terapi tersebut. Apakah ada cara lain, dokter, selain terapi untuk mengobati kasus beliau ini? Seperti itu, dokter. Gejalanya apa dulu, ya? Karena kalau kan ada, dia bertingkat-tingkat, ya. BPD disorder itu kan bertingkat-tingkat, ya. Jadi harus tahu dulu gejalanya apa, ya. Karena memang kalau kita tahu bahwa bertingkat-tingkat, dan kalau masih merasa ya masih bisa diatasi nih dengan sholat gitu, ya. Karena borderline personality disorder itu sebetulnya karena nggak kenal watak. Hanya ada istilah gangguan kepribadian ambang. Jadi dia nggak kenal watak. Maka untuk itu ya kita belajar watak gitu, belajar watak. Karena pada saat kita mengenali watak dan kita menerima watak itu dengan kekuatan dan kelemahan. Karena watak itu diberikan oleh Allah kekuatan dan kelemahan. Itu insya Allah nanti bisa teratasi, walaupun nggak usah misalnya menggunakan obat-obatan dan sebagainya. Tapi kalau ya borderline personality disordernya sudah di tahap yang gangguan serius, ya, maka ini memang perlu diberikan sedikit obat kimia dulu untuk listrik di otaknya stabil gitu, hormon di otaknya stabil gitu, ya. Tapi itu tadi, kalau ibu misalnya merasa borderline personality disorder dan masih bisa ngikut seminar ini dengan mudah dan mengerti, berarti ibu sebetulnya hanya gara-gara nggak kenal watak dalam yang detil aja gitu. Maka coba deh belajar watak dulu, ya. Ya, saya kira begitu, ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi tips atau solusi juga, insya Allah. Baik, terima kasih dokter untuk penjelasannya. Berarti memang harus ada penjelasan terlebih dahulu, ya dokter, sudah sejauh mana ada gejala atau tidak. Iya, apa ini? Karena dia bertingkat-tingkat sih. Tapi paling sering orang bingung karena kenapa aku begini, ya? Kenapa aku apa-apa dipikirin, ya? Kenapa aku apa-apa misalnya gitu? Kenapa aku ya selalu mengingat hal-hal negatif, ya? Kenapa? Itu ranahnya watak itu. Itu salah satu jenis watak yang disebut watak pemikir gitu. Ya.
Nah, jadi sekali lagi mungkin belajar watak dulu kali ya supaya lebih memudahkan. Ya, baik. Terima kasih banyak dokter atas penjelasannya.